Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya, si tukang sharing ya. Jadi kita sudah lihat tuh tadi yang video di awal tadi, seorang pengendara overshot. Jadi dia overshot, dia keluar dari jalur. Ini bisa terjadi karena banyak hal ya. Jadi banyak aspek lah. Dari insiden ini, dari kecelakaan itu yang di video tadi. Jadi dia tuh jadi gini, banyak komentar juga mengatakan bahwa ya naik motor tuh pelan-pelan, terus kalau nggak mau seperti itu ya pelan aja naiknya, pas di tikungan ya pelan-pelan aja. Jadi gini, kita luruskan dulu ya. Jalan itu kan tidak semuanya lurus ya untuk kita kenceng ya, sedangkan kita kan mungkin ada yang memang perjalanannya tuh jauh, jadi kalau pelan-pelan ya tidak sampai-sampai gitu. Jadi banyak aspek, tidak melulu pas kejadian itu saja terus kita ngejudge ya harusnya pelan-pelan gitu, nggak seperti itu ya. Tapi kan tidak mungkin kita pelan-pelan terus, ya mungkin. Jadi kita tuh harus tahu bagaimana cara menguasai hal tersebut. Walaupun kita tidak mengenal medan, tapi setidaknya kita mengenal kendaraan dan diri kita sendiri. Gimana kita masuk dalam tikungan, gimana kita keluar, kita harus tahu dan paham. Walaupun kita tidak sepenuhnya mengenal medan. Saya pernah melakukan perjalanan dari Solo. Jadi saya dari Madiun. Saya ke Solo dulu, saya nginep di Solo, lalu kita jalan ke Prambanan. Prambanan itu kan ada jalannya, belok kiri kalau dari Jawa Timur ya. Itu naik nanti ke Wonosari, terus akhirnya ke selatan sana lah. Itu jalannya juga enak sekali, panjang, banyak kelok-kelok yang memang kita nggak tahu. Tapi jadi gini, kita harus bisa tahu apa yang harus dilakukan saat kita berbelok, saat kita menghadapi belokan dengan kondisi kecepatan yang medium lah, nggak usah kenceng, medium aja lah. Bahkan kadang pas medium pun di tikungan tertentu yang memiliki elevasi kayak di gunung gitu ya, nggak usah gunung lah, bukit belok kanan, ada naik terus tiba-tiba belok, kita nggak tahu kan blind spot kan, kita nggak tahu, tiba-tiba kita jalan 60 ya naik, habis itu tiba-tiba belok kiri langsung tuh ada kayak gitu. Tapi kalau kita mengerti cara memasuki tikungan dan keluar tikungan, itu sangat bermanfaat banget saat kita berada di jalan, apalagi saat touring jauh. Ya nggak mungkin kita mau pelan terus kan, nggak mungkin ya. Dan jadi ini kita tidak saling menyalahkan, memang ini kan kondisi yang memang insiden gitu, kita nggak mengharapkan tapi terjadi. Nah, untuk mengurangi resiko ini semua, mengurangi hal tersebut, saya melihat masnya ini tadi ya, yang di video itu dia kalau dari line sih ya, safety line-nya itu oke sih. Maksudnya tidak terlalu keluar minggir banget. Cuman mungkin ini tipe tikungan yang round-nya, yang parabolik, yang bulat banget, yang pernah nggak teman-teman nih pas belok itu kok nggak habis-habis tikungannya gitu loh. Pas kita sudah menengok dengan cara yang benar ya, kita menengok vision kita nih rasanya kok tidak habis-habis gitu. Kadang ada yang seperti itu, lalu kita tuh ada yang freeze dalam kecepatan tertentu, pas kita belok di parabolik ini freeze, jadi tegang gitu loh, kayak tegang gitu, akhirnya kita bisa out tadi. Atau yang overshot itu ya, itu kecepatannya kelebihan tapi nggak dibarengi dengan dengan line dan vision yang baik, jadinya jadi out seperti itu. Pasti respon pertama kita menegakkan motor, pasti akan menegakkan motor, itu kebanyakan seperti itu. Lalu habis itu ngerem, kalau nggak ngerem belakang sama depan tuh, itu pasti akan low side ya. Low slide, ya itu bahaya juga ya sebenarnya. Jadi saran saya sih, pertama yang perhatikan adalah line, safety line ini benar-benar
kalau di medan yang tidak kita ketahui ini agak susah karena kita nggak mengenal medannya ya, kita nggak mengenal ini tikungan nih habisnya berapa derajat ya kan, kita nggak tahu loh, kita nggak tahu sampai tikungan nih modelnya kayak gimana kan kita nggak tahu gitu. Kecuali kita sudah biasa lewat situ ya, nah itu beda lagi cerita. Jadi kita bisa menentukan gimana breaking point, gimana kita waktu entrance in itu kita udah bersiap gitu kan, kita tahu ya sudah prepare. Terus body position kita harus ya tetap body position tuh sebenarnya membantu banget saat kita membelokkan motor ya. Menurut saya sih di kecepatan tertentu itu sangat efektif banget. Kita condong apa ya, dari pinggang ke kepala ini, pinggang sampai ujung kepala ini condong gini aja tuh sebenarnya sudah mempengaruhi banyak. Jadi walaupun kalau di touring panjang ya kadang kan tidak selalu membuka kaki ya, it's okay sih membuka kaki itu membantu banget, tapi bakalan capek banget kalau tikungannya itu bertubi-tubi ya, harus belok kanan terus tiba-tiba belok kiri, belok kanan belok kiri. Nah itu sangat bikin capek banget. Oke, pasti terkuras tenaganya. Pengalaman saya dari yang tadi saya cerita di Wonosari itu, naik Prambanan kan Wonosari sampai Pantai Soge itu capek banget. Kalau dengan cara seperti itu tuh ya menguras tenaga lah kalau kita full out ya. Tapi ya itu nggak apa-apa sih, itu oke banget. Cuman untuk durability-nya itu sangat kurang, jadi kita capek, sudah kelelahan di jalan. Kalau yang vision ini lebih berpengaruh ya dari kondisi medan yang kita tidak ketahui dan kecepatan yang kita juga nggak bisa mengukur ya, karena memang nggak tahu medannya ya, gimana ya. Ya kita harus menyesuaikan secepat mungkin loh, menemukan vision kita ini. Jadi kalau saya punya ini sih, punya trik sendiri. Jadi di beberapa tikungan itu sebelum saya belok ya, tikungan itu kan pasti ada tanda ya, tanda-tandanya. Oh di sini mau ada tikungan, ada apa sinyalnya ya. Oh ini tikungan dengan turunan tajam kayak gitu. Nah kita harus perhatikan gitu tuh dari jauh-jauh sebelumnya. Jadi beberapa meter sebelumnya kita sudah lihat, oh berarti ini mau ada tikungan ya, kok engine brake dulu lah, engine brake dulu, slow, habis itu aku melakukan pengereman bila perlu, habis itu baru aku menetapkan visionku. Biasanya saya pengalaman saya melakukan parabolik itu tikungan yang parabolik ya, dan kita nggak ketahui itu kalau parabolik ya, itu takut banget, kok nggak bisa. Nah, terus saya dikasih tahu sebuah triks, caranya bagilah visionmu beberapa step. Kita membaginya tiga bagian. Jadi yang pertama, terus habis itu kita langsung tengok kedua, terus ketiga. Jadi ini kita lihat, apex kita lihat, entrance kita lihat, seperti itu. Jadi nggak ngikutin gini, kita malah bisa apa ya? Kalau saya pribadi sih malah bisa takut gitu, nggak bisa ya, itu perasaan itu tadi yang membawa kita akhirnya goyah. Jadi mau nggak mau tuh secara apa ya, otomatis tuh badan tuh akhirnya tegak dan pasti melakukan pengereman. Kalau kita di saat-saat seperti itu pasti kita akan badan tegak, badan jadi tegak, kan tegang tuh, jadi motornya tuh tegak, badan tegak, motornya tegak. Nah kita akhirnya lainnya salah sudah, ya kan? Harusnya kita wrong, kita ngikutin kan, kita jadi tegak, nanti kan correction lagi. Nah kita malah bisa out gitu, sudah out lah pasti itu susah untuk membalikan lagi, susah. Jadi correctionnya juga minimalisir correction lain tadi ya. Nah, vision ini sangat membantu. Bagi saya sih, ya itu saya bagi tiga gitu. Biasanya sih saya bagi tiga, walaupun itu parabolik panjang banget ya. Dan tentunya ya kita memainkan gas ini, throttle itu tadi dengan baik ya, tidak naik turun yang berlebihan seperti itu. Jadi vision ini sangat berpengaruh ya. Saya dimanapun itu, apapun yang dikendarai, mobil, motor, apa segala macam tuh sangat penting sekali vision ini. Karena
karena ada distract apapun ya, kayak kita melihat sesuatu pengalihan, jadi distraction gitu, kita pasti akan kacau semuanya, berbuntut di semuanya. Jadi ada efeknya lah ke belakang itu kalau kita visionnya kita terganggu ya, jadi nggak bisa fokus, akhirnya itu kita keluar, apalagi dengan kecepatan yang tinggi, kita nggak tahu cara masuk tikungan, nah akhirnya ya seperti itu gitu loh. Jadi kita ini lebih ke solusinya ya, gimana sih caranya kita belok seperti yang video tadi, tapi dengan cara yang baik dan aman gitu. Jadi tidak ya harusnya pelan-pelan, harusnya gini, harusnya gitu, harusnya ya nggak bisa lah kalau kita ngomong keadaannya. Kalau jauh kan susah juga, kalau dia jauh kan ingin pelan-pelan terus. Dan memang kondisi jalan seperti itu, melaluinya dengan kecepatan tertentu itu caranya ya seperti itu. Harus ada vision yang baik, harus ada body position yang baik, harus ada safety line yang baik. Nah itu memang harus diterapkan. Dan saya harap sih tips-tips ini sih bisa pengalaman saya bisa jadi sedikit banyak lah himbauan buat teman-teman tuh pas touring, apa yang suka touring jauh, jalannya berkelok-kelok kan memang indah ya, memang enak banget kita jalan riding di jalan yang seperti itu tuh enak banget ya. Tapi kita harus tahu, sekali lagi kita harus tahu bahwa medan ini nggak kita ketahui, yang kita ketahui adalah motor kita dan diri kita. Jadi kita harus kita harus beradaptasi dengan medan tersebut dengan cara yaitu tadi membatasi kecepatan juga oke, cuman ya nggak harus pelan banget. Dan kita harus tahu gimana kita masuk tikungan, terus keluar tikungan kita harus tahu, kita harus bisa caranya dengan vision, dengan safety line dan body position yang baik, yang nggak berlebihan tuh nggak apa-apa, tapi itu sangat banget membantu ya untuk kita tuh bisa melewati itu semua gitu. Dan itu sangat amat membantu saya. Ya orang mungkin dalam tanda kutip yang melihat ini kok modelnya seperti itu, beloknya apa segala macam, cuma itu hal yang menyelamatkan kita di jalan gitu, bukan show off, bukan apa enggak, ini menyelamatkan kita di jalan. Caranya seperti itu gitu, posisinya. Bahkan mungkin teman-teman cari referensi yang di luar negeri apa segala macam ya sama, mirip-mirip, bahkan setiap motor pun tuh basicnya sama, mau motor trail, mau cruiser, mau sport, mau touring sama, prinsipnya sama. Nah ini tuh memang ada ilmunya, ada edukasinya tuh ada banyak banget di internet. Nah tapi kadang kita ini kadang tuh ada yang malu sendiri, ada yang nanti dibilang katok ini apa segala macam. Enggak, itu memang caranya seperti itu. Dan itu saya sudah terapkan. Dulu saya juga banyak pertanyaan ya, kenapa kok sampai harus seperti itu gitu loh, belok aja loh. Ternyata memang seperti itu caranya. Ini note-nya ini, kita tetap safety riding, kita tetap menjaga kenyamanan dan keamanan berlalu lintas. Jadi kita yakin pasti nggak akan seperti itu jika crowded ya, jika macet apa segala, nggak mungkin melakukan itu tuh nggak mungkin. Tapi kalau dalam kondisi tertentu yang kita perjalanan jauh, jalannya seperti itu, sekarang kan ini CLS ya, jalur lintas selatan ya, itu kan tikungan semua. Jadi gimana, harus nggak mungkin kan kita pelan terus gitu, jalan 20 kan nggak mungkin. Nah seperti itu, kita ya harus melatih diri kita memahami kendaraan kita untuk melewati medan yang kita nggak ketahui itu tadi. Karena belokan itu ya ada variatifnya gitu, bisa dipelajari, ada variatifnya bisa dipelajari, dan itu sangat bermanfaat banget untuk teman-teman yang suka touring, yang suka riding jauh, itu tuh sangat mempengaruhi semua, mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi pengalaman saya melakukan teknik itu semua, itu riding saya tuh jadi nggak capek, saya nggak capek,
effortnya itu nggak terlalu lebih dan tidak tegang. Itu yang pertama, tidak tegang, santai, bisa menikmati setiap ritme kendaraan saya. Itu sangat membantu sekali sih. Dan ini yang penting kan, yang terpenting kan kita tidak apa ya, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, ya seperti insiden yang dua mas tadi. Ya, semoga beliau ini lekas sembuh. Semoga yang lain juga aman lah melintas di daerah situ. Dengan video ini semoga bisa mengedukasi teman-teman. Jika ada yang kurang atau ada tambahan dari teman-teman, boleh sharing, boleh komen, boleh beri masukan, biar kita tuh lebih bertumbuh dalam riding ya. Nggak cuma aku pengen ke sini, ke titik ini, habis itu aku ya jalan-jalan aja gitu. Enggak, kita harus ada knowledge, harus ada edukasi, kita harus tahu gitu, harus tahu biar kita lebih aman, lebih safe. Kalau kita tahu, kita pasti lebih aman dan nyaman saat berkendara gitu. Itu aja ya teman-teman sharingnya. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat malam.